Aku Aldi Adrian dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM-nya F1021251057. Kali ini aku akan menjelaskan alasan mengapa pendidikan di Indonesia itu tidak maksimal atau belum maksimal lah. Walaupun tidak mungkin maksimal juga. Kita mulai dari kita kenalan dulu deh sama apa itu sekolah. Menurut saya sendiri adalah sekolah sebagai tempat kita bisa membangun karakter, mengembangkan potensi, dapat teman, menjadi tempat kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Walaupun sekarang tidak bisa dibilang sebagai tempat ilmu karena kehidupan kita sendiri di sekolah hahihi tugas pakai AI. Ada ya? Itu kan menurut saya sekolah. Yang kita bicarakan sekarang adalah alasan mengapa sekolah itu tidak penting atau belum maksimal, makanya saya bilang tidak penting. Kita lihat di pertama, kurikulum yang tidak fleksibel. Kurikulumnya sendiri kan tergantung menteri pendidikannya sendiri. Sedangkan sekarang menterinya sedang ditahan, masuk dia sedang dihukum di pengadilan. Kalau misalnya ditanya menterinya sendiri kurikulum tentang apa sih? Kalau salah dia tidak bisa jawab kalau salah. Terus apa guna kita punya kurikulum yang setiap tahun, sih, berapa tahun sekali itu kan? Tapi kita tidak tahu apa fungsi kurikulumnya. Itu tuh. Karena kurikulum yang kita tidak tahu fleksibel atau tidak, kita masih pakai HP harusnya, pakai laptop, bikin PPT, kayak apa. Tapi sekarang malah bikin pakai tulis tangan, pakai buku, tak guna. Sedangkan masih pakai kertas, kayak gitu ya. Habis itu kita mulai itulah dari kualitas guru sendiri. Kualitas guru yang tidak sebanding sama pendidikan sendiri. Kita S1, S2, S3 tapi kuliah AI nilai pakai AI kan. Itu jadi guru tapi gurunya pakai orang dalam. Apa guna? Jadi guru kok pakai orang dalam. Jadi guru kok ilmunya pakai AI. Dia pakai otak ya bisa, tapi suruh kreativitas pakai AI. Kreatif sih. Cuman kan tidak bisa gitulah. Tolonglah guru. Please, jangan kayak gitulah kalau jadi guru tuh. Oke. Tadi kan aku ngomong kurikulumnya tidak fleksibel ya. Aku lupa menjelaskan perubahan kurikulum yang tidak terlalu sering karena membingungkan gurunya. Siswanya pun bingung. Apa harus sekolah kalau kurikulumnya diganti terus kan? Tuh. Alih-alih sistemnya diperbaiki malah kurikulumnya dirubah-rubah terus atau sistemnya dirubah-rubah. Padahal sistem satu itu sudah tepat ya. Misalnya K13 tuh bagus loh itu ada. Habis itu diganti jadi kurikulum merdeka. Yang dimana ada P5 itu apa fungsinya? Nghabiskan duit, iya, dapat ilmunya ada, padahal ngajarkan satu orang, yang lainnya hahihi ngeluarkan duit, dah. Yang lain kerja, yang satu ini kerja nih. Tapi yang kawannya, misalnya dia berendam sekelompok, 5 orangnya kemana? Ngopi, rokok, habis itu main game. Itu yang di kurikulum fleksibel. Habis itu kualitas dan dukungan guru. Banyak guru tuh masih metode orang lama lah. Dia ngajarkannya masih tidak pakai cara yang menarik, tidak pakai Canva, tidak pakai PPT, dia malah pakai apa ya gambar, maksudnya buku. Apa itu buku sekarang? Saya kenal. Sekarang udah aku pakai jurnal di HP semua adanya. Yang ketiga, fasilitas tidak merata. Sama kayak pembangunan gereja. Gereja mau dibangun di mana? Bubar kan? Padahal baru blueprint loh itu, baru gambaran. Itulah gambaran bahwa pendidikan di Indonesia antara daerah satu dan daerah lain itu berbeda, kualitasnya tidak seimbang. Habis itu kita mulai dari yang selanjutnya lah ya. Mengapa siswa malas belajar? Ini adalah salah satu hal mengapa aku malas untuk bertanya. Guru bertanya, aku menjawab. Ada beberapa oknum, misalnya aku menjawab, jawabanku salah, dimarah. Sekolah kan tempat belajar. Nanti kita mentanya pertanyaan yang, Bu ini gimana Bu? Habis itu bilang, kita akan sama-sama belajar. Lah, kalau kita sama-sama belajar, kok saya bayar SPP kamu enggak? Nah, itu loh. Pakai dong akalnya, gimana kamu? Itu kan menurut aku sendiri. Beberapa alasan mendasarnya
pelajarannya tidak relevan, tekanan dan bebannya terlalu berat, kurangnya metode pelajaran yang menarik. Ya, salah satu contoh ini bikin video, yang penting juga lingkungan sosial yang kurang mendukung, sama fokus sekolah tuh pada nilai bukan proses. Kita peduli nilai tapi nanti pas kerja bukan nilai yang dibanggakan, orang dalam. Buktinya orang yang kerja rata-rata kan orang kerja kan pasti orang-orang yang berdasarkan lulusan universitas yang bagus. Oke. Ini aku akan lanjut ke bagian terakhir. Solusi. Bukan solusi sebenarnya, nggak mungkin ada solusi soalnya. Ini adalah salah satu contoh kurangnya fasilitas di Indonesia. Lihat belakang aku. Ini kan ada tanaman nih. Gambaran sekolah di Papua atau daerah-daerah terpencil deh, tidak usah Papua. Kita sekolah kan ada bangunan. Bangunannya kan dibangun berdasarkan dana-dana yang dikasih dari pemerintah, ya, disalurkan ke kepala sekolahnya untuk membangun sekolah jadi bagus, biar bisa menghadirkan fasilitas yang bagus kan. Nah, tapi kalau misalnya dana-dana yang korupsi, sekolahnya memang jadi, tapi tidak punya atap. Atap tidak ada, mengajar, lancar. Pas hujan bubar, bareng sekolah-sekolahnya. Itu kalau ditanya, kepala sekolahnya ijazah di mana? Kayak Jokowi. Hilang. Saroni. Ijazahnya berapa Pak? Nilainya 6 kan? Kayak gitulah gambaran bobroknya sistem pemerintahan terlalu dalam. Bobroknya sistem pembelajaran di Indonesia. Kalau solusinya cuma satu. Pemerintah harus datang ke masing-masing daerah itu, langsung disurveikan. Menurut sistem sendiri itu bagus dah. Kalau enggak udah harus diganti sistemnya, harus dibenahi. Kayak ini deh, MBG di Kalimantan Barat pakai daging hiu. Tak masuk akal, keracunan, makan tuh MBG. Kelar. Dan disinilah pula saya kemudian menganalisis bahwa salah satu alasan kenapa guru-guru di Indonesia banyak yang tidak berkompeten, bahkan sampai ada survei yang menyebutkan sampai hanya 33% saja yang berkompeten. Mungkin salah satu alasannya itu adalah karena kebanyakan guru tidak berminat menjadi guru. Kebanyakan guru menjadi guru karena tidak ada pilihan yang lain. Mungkin gitu ya. Ya itu bisa diperdebatkan.